Oke, ya. Insyaallah, marhaban ya Ramadan. Semoga agen HNI di seluruh Indonesia sehat walafiat. Di sini kah posisinya atau di tempat yang tadi? Oke, di situ aja. Iya. Insyaallah kita akan memasuki berapa hari lagi? Mas Budi? 8 hari lagi. 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabb, pertemukanlah kami semua di bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh seluruh umat di dunia. Amin. Ya, bulan yang sangat-sangat dinanti, bulan yang sangat-sangat diharapkan bagi setiap umat di dunia ini. Berharap kita semua sehat walafiat. Amin. HNI selalu peduli dalam keadaan apapun. Sebagaimana 8 tahun selama ini, tahun ini pun HNI memberikan panduan agar bagaimana kita saat Ramadan dalam keadaan semakin sehat, semakin kuat dan walafiat. Tentu kita jaga keluarga kita dalam kondisi apapun, apalagi yang hari ini sedang ada ujian wabah. Apa yang perlu dipersiapkan? Jangan lupa saat Ramadan, masalah darah kita perhatikan. Darah dalam hari ini madu. Jadi di saat sahur bukan berarti karena kita sudah makan banyak kita sudah nggak perlu apa-apa lagi. Justru apa yang kita makan pasti ada sampah di usus kita. Jadi gunanya madu ini juga untuk detoksifikasi besok agar semua toksin yang ada di usus besar bersih. Bila toksin bersih, tubuh semakin sehat. Sehingga madu sangat penting. Ini sudah madu habat namanya ya. Sudah madu habat. Jadi nanti teman-teman yang berubah dapat produknya berubah nama madu habat, nggak usah terkejut, itu dulunya madu premium. Saya akan sedikit kupas tentang madu habat mumpung lagi live. Kenapa disebut madu habat? Bukan berarti di dalam madu itu ada habatus saudanya, enggak. Dia tetap pure madu. Tetapi khusus madu habat ini kita impor dari Mesir, yang mana lebahnya dia berada habitatnya di pohon-pohon habatus sauda. Maka kita dapat label dengan madu habat. Apa fungsi madu di sini? Yaitu menaikkan daya imun yang hari ini juga lagi sedang ada ujian pandemi, dan madu juga bisa menguatkan daya tahan tubuh dan sekaligus sebagai detox. Artinya besok semua kotoran bisa bersih. Jadi saat pembakaran terjadi juga sekalian pembersihan. Kemudian dimsekua, kenapa dikonsumsi saat sahur? Jadi sahur ini, sahur dulu atau buka dulu? Sahur dulu ya. Karena kita akan mengawalinya dengan sahur. Hari pertama kita sahur. Nah, hewani itu penting. Hewani itu untuk penting agar seharian energinya kuat. Jadi protein nutrisinya dicukupkan. Dimsekua ini akan membuat seluruh aktivitas tubuh kita menjadi baik. Jadi dimsekua boleh berapa dosisnya? 3 bagi dewasa, bagi anak-anak 1 cukup. Ya. Kemudian prokumin, habatus sauda. Di saat-saat hari ini sedang banyak sekali ujian dari Allah bentuk wabah, maka Umi sarankan dari anak sampai lansia yang ada di rumah kita semua diberikan unsur habat, yaitu bisa dengan prokumin habatus sauda, atau nanti diganti kalau nggak ada habatus sauda jir. Nah, nanti kita bikin sahur malam hangat. Jadi janati kita seduh 7 gelas kalau serumah 7 orang, seduh 5 gelas kalau ada 5 orang. Pakai apa janatinya? Pakai madu. Jadi pemanis janatinya nanti pakai madu. Jadi yang bangun duluan seduh air panas, kemudian bikin janati,
Kalau sudah mulai agak hangat, baru ditambahkan madu. Jadi antara madu dengan janati bisa digabung. Bagaimana dengan 7 elemen? Kalau Umi sudah biasa bikin 7 elemen dengan air janati. Jadi buat yang ingin hangat dan segar, maka janati digabung untuk dibuat 7 elemen. Nah, nanti untuk yang inginnya janati dengan madu, janati dengan madu. Tapi kalau mau janati dengan 7 elemen, madunya diglek, boleh aja. Kalau ini masuk ke tubuh kita, insya Allah seharian bukan berarti full dengan tidur, tapi tetap bisa beraktivitas walaupun ada di rumah. Nah, jadi di dalam 7 elemen ini ada herba, habatus saudanya. Jadi nanti seharian nggak akan kembung. Biasanya kan orang bermasalah lambung itu nanti kalau lagi puasa takut lemes, takut lambungnya, takut gasnya, nggak usah khawatir. Ada jahe di sini. Jadi ada jahenya, ada mengkudunya. Bagaimana untuk orang-orang yang stroke takut nanti puasa? Bagaimana orang darah tinggi takut nanti selama puasa? Sudah dikasih mengkudu di sini. Saya itu orangnya gampang lemes loh kalau puasa. Sudah dikasih di sini jahe habatus sauda. Mau lebih hot lagi, lebih bagus lagi. Gimana saya tuh kolesterolnya tinggi, saya kalau puasa pusing. Justru kolesterol tinggi saat puasa diberkahi Allah dengan pembakaran lemak. Nah, maka bisa dibantu dengan jannatikul. Nah, dipsekua, ini sangat penting untuk orang-orang yang bermasalah dengan saraf, apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit, itu dibantu dengan dipsekua untuk menguatkan. Pada intinya, dari yang sehat atau yang sakit, ini justru harus dikuatkan. Apalagi ujian sedang ada wabah. Mudah-mudahan keluarga kita bisa melalui saum Ramadan ini dengan sehat walafiat. Oke, puasa sendiri sudah bikin tubuh kita sehat. Puasa sendiri sudah membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Karena apa? Dengan saum, tubuh kita melakukan pembuangan racun melalui keringat, semua, baik melalui urin dan melalui fesis. Tapi kita tambahkan lagi herba-herba yang menguatkan daya tahan tubuh, menguatkan 5 organ, dan menambah darah. Oke, seharian semoga puasa bisa berjalan dengan sehat dengan menu sahur. Bagaimana saat nanti datang berbuka? Sebelum berbuka 15 menit sebelumnya siapkan herba rapi. Nanti untuk kondisi lagi pandemi ini Umi minta jangan es dulu deh gitu. Umi udah tadi pagi Umi udah posting tuh. Di puasa bulan ini usahakan hindarin es dulu. Buat yang hangat-hangat, apalagi sahur. Tadi ya, janatikul bisa dikasih elemen, 7 elemen, atau janatikul serpol atau janatikul madu. Apalagi saat berbuka di mana seharian perut kosong. Seharian perut kosong itu sebaiknya badan jangan langsung kena es. Nah, akan lebih nyaman kalau buat kopi HC hangat. Rame-rame tuh. Nah, nanti untuk yang mau habis terawih buat kurma. Gimana Mi kalau buka puasanya kurma hangat? Oh, lebih tepat. Jadi saat buka puasa disiapkan kurma hangat, ba'da tarawih mau tadarus janati. Nah, itu kalau kebiasaan Umi gitu. Jadi saat berbuka kurma dihangatkan, jadi air hangat diberi kurma, nanti up. Kemudian nanti bagi yang punya masalah lambung kan nggak langsung makan nasi tuh. Habis konsumsi kurma kira-kira setengah gelas minum Magafit 3 butir gitu untuk jaga-jaga biar semalaman nanti lambungnya nggak berulah. Nanti habis taraweh bikin HC. Sebelum minum HC minum green. Nah, jadi saat berbuka bikin kurma, modet sirup, sari kurma dihangatkan.
sambil nunggu kormanya agak hangat, tapi sudah azan ya, jangan minum maghrib sebelum azan. Batal dong. Jadi sebelum makan yang berat-berat sudah minum maghrib. Oke, minum maghribnya 1 atau 2 butir. Lepas HP-nya. Oke. Nah, nanti setelah minum maghrib baru kurmanya dihabiskan. Habis tarawih sambil tadarus, kita di sebelah Quran kita siapkan kopi HC, ya. Nah, selesai tadarus menjelang tidur minum green, sayurnya diperbanyak. Ingat di masa-masa musibah ujian wabah ini, perbanyak buah, perbanyak sayur, perbanyak madu, perbanyak habatus sauda. Inilah insya Allah menu sehat solusi dari HNI. Umi ulang. Saat sahur kita konsumsi beef squash. Bisa janati dengan sevel, bisa janati dengan madu. Bangun tidur malam tuh kan kadang makan males. Nah, apalagi kalau yang tidurnya kurang. Kalau harus makan tuh males banget gitu. Maka kalau sudah ada beef squash, ada madu, ada sevel, ada janati, fresh. Tetap harus makan, usahakan ya, jangan sampai nggak makan. Bagus lagi kalau malam ada kelosinnya gitu. Jadi seharian berasanya kenyang. Kalau ada tipe-tipe yang males makan malam, ini udah cukup banget nih. Ada hewannya, ada sayurannya. Ini daun semua nih. Daun zaitun, daun tin, daun bidara, masya Allah. Ini yang nggak ada daun pintu dan jendelan, daun telinga, daun-daunan semua. Dan di sini, wow, ada yang bisa buat seharian strong. Di sini udah ada habat, di sini habat lagi. Nah, buat yang darah tinggi, yang jantung, yang sering sakit-sakit badannya, nggak usah khawatir, ada mengkudu di sini. Oh ya, saran aja selama saum jangan minum steam fiber dulu. Buat yang sulit BAB. Kalau biosir kan kita juga butuh. Ya, kalau biosir tapi kan ada waktu kita tidak tidur dari maghrib sampai jam 9 kan. Itu masih bisa untuk minum banyak. Nanti kan kita terbangun lagi qiyamul lail kan jam 3, jam 2 qiyamul lail. Itu kan bisa minum lagi. Tapi buat yang susah BAB jangan steam fiber dulu karena dia butuh air yang sangat banyak gitu. Oke.